Pagi hari ini kita akan mulai masuk dalam tema yang baru menjelang beberapa minggu ke depan kita masuki Hari Raya Paskah. Tema kita adalah tentang Amazing Grace atau tentang kasih karunia yang luar biasa. Cepat saja, saudara mau buka smartphone saudara, siap-siap dengan aplikasi Bible saudara atau dengan notes saudara, catatan saudara. Kita bicara mengenai kasih karunia Allah, yaitu Amazing Grace. Merupakan tema yang sangat penting, bahkan yang terpenting di dalam kekristenan. It is talking about God's unmerited favor. Bicara mengenai kemurahan atau kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak pantas untuk diterima oleh manusia. God's unmerited favor. Kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24 katakan karena semua orang telah berbuat dosa. Ada yang belum pernah berdosa di sini? Kita semua sudah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan dengan jelas karena semua orang telah berbuat dosa. Dan akibat daripada dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Akses kepada kualitas atau standarnya Tuhan itu hilang dari kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris New Living Translation dikatakan, for all have sinned and we lost God's glorious standard. Kita kehilangan standar kemuliaannya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dosa yang kita buat. Kita kehilangan standar atau kualitas dari kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kehilangan standar kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kehilangan standar kesetiaan dalam kehidupan kita. Kita kehilangan standar tentang generosity, tentang kemurahan hati. Kita kehilangan standar tentang excellent dalam kehidupan kita. Dan akibat kita kehilangan standar kemuliaan Tuhan, maka kita harus puas dengan standar yang dunia ini berikan kepada kita. Halo? Karena kita telah berbuat dosa dan kita kehilangan akses kepada standar kemuliaan Tuhan, maka kita harus terima saja kualitas atau standar yang dunia ini berikan kepada kita. Tentang kekudusan, tentang kesetiaan, tentang generosity, tentang excellent, dan lain sebagainya. Standar terbaik manusia tidak bisa mendekati standar kemuliaan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita tidak bisa mendekati standar kemuliaan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menemukan kembali standar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini semua digambarkan dengan baik dalam perumpamaan yang Yesus berikan dalam Lukas pasal yang ke-15, perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu tentang anak yang terhilang. Dan kita mau revisit kembali, kita mau melihat kembali apa yang Yesus katakan, cerita tentang anak yang terhilang ini. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dimulai dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan, ayahnya belum juga meninggal. Dia sudah meminta harta yang menjadi bagian dia. Nah, sama saja mengatakan bahwa
Aku mau putus hubungan. Aku mau menempuh jalanku sendiri. Itu sebabnya nanti kita baca di akhir cerita bahwa anak tersebut disebut mati oleh bapaknya. Atau hilang. Karena dia sudah memutuskan hubungan dengan bapaknya pada saat dia meminta harta bagian warisan yang menjadi miliknya. Sebelum bapaknya meninggal. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dia pergi menjauh dari rumah bapaknya, hidup bebas seenaknya sendiri, menuruti kemauan dagingnya sendiri, dan dia menghabiskan semua yang dia punya dengan hidup berfoya-foya. Pada saat dia banyak uang, banyak teman yang datang membantu dia untuk menghabiskan uangnya. Pada saat dia nggak punya uang, semua teman kemudian menghilang. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia kemudian bekerja untuk menjaga babi. Merupakan kerjaan yang sangat hina tentunya pada budaya mereka. Sesuatu yang menajiskan. Tapi apa boleh dikata, dia nggak punya tempat lain di mana dia harus bertahan hidup. Dan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan lapar, mau makan ampas yang menjadi makanan babi saja nggak bisa. Dia mulai sadar betapa jatuhnya dia. Dia mulai sadar perbedaan yang terjadi antara hidup dalam rumah bapaknya dan hidup menjauh dari rumah bapaknya. Dia mulai lihat perbedaan kualitas kehidupan di rumah bapaknya dan sekarang pada saat dia sedang ada di kandang babi. Di rumah bapaknya ada begitu banyak makanan. Bahkan para pembantu bapaknya saja berlimpah makanannya. Sekarang dia di sini kelaparan. Dan ampas yang menjadi makanan babi saja tidak bisa dia dapatkan. Dari kehidupan yang berlimpah, tidak pernah merasa lapar. Setiap kali lapar, pergi ke dapur pasti ada makanan. Dia bisa makan berbagai macam makanan, tinggal teriak. Mau nasi goreng, mau kue tiaw, mau apa saja. Mau pizza, mau pasta, mau steak, dia bisa dapatkan dengan sangat mudah. Sekarang apa yang menjadi ampas babi saja dia nggak bisa dapatkan. Suatu perbedaan yang sangat besar. Dan itu semua terjadi karena dosa. Itulah gambaran daripada dosa. Dosa bukan hanya memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan, tapi menyebabkan manusia kemudian melakukan hal-hal yang bodoh, yang ceroboh, yang memuaskan keinginan dagingnya sendiri. Dan
merusak kualitas kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi pada saat dia sadar, dia kemudian mulai mau pulang ke rumah bapaknya. Bertekad untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan sudah mempersiapkan, merenungkan apa yang akan dia katakan kepada bapaknya kalau dia tiba di rumah bapaknya. Masalahnya si bungsu ini sudah tidak lagi bisa melihat dirinya sebagai seorang anak. Dosa membuat dia diskualifikasi dirinya sendiri. Dosa membuat dia sudah tidak lagi mempunyai gambar diri yang benar tentang dirinya sendiri. Dosa membuat dia menurunkan nilai dia sendiri. Dia gak bisa lagi lihat dirinya sebagai seorang anak. Dan dia mau kembali ke rumah Bapa hanya sebagai seorang upahan. Itu yang dosa buat dalam kehidupan kita. Merusak gambar diri kita. Dan setelah hampir 40 tahun atau 40 tahun melayani Tuhan, saya yakin bahwa gambar diri merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kalau gambar diri seseorang rusak, seseorang gak punya identitas diri yang benar tentang siapa dirinya, maka sulit buat dia bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sama seperti kalau saudara gak punya paspor, saudara gak bisa pergi jauh. Sama seperti kalau saudara gak punya KTP, saudara gak punya identitas yang benar, saudara gak bisa melakukan banyak hal. Mau buka account di bank aja saudara gak bisa. Kalau saudara gak punya identitas yang benar. Atau ID, KTP zaman sekarang ini. Dia keluar dari rumah sebagai seorang anak. Dia kembali mau jadi orang upahan saja. Something is wrong. Ada sesuatu yang salah dengan dia. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak layak. Tidak ada yang mengatakan kepada dia bahwa dia tidak pantas. Atau dia hanya cocok jadi orang upahan saja. Dia sendiri yang mengatakan kepada dirinya sendiri. Bahwa dia tidak layak lagi menjadi seorang anak. Dosa membuat dia menghakimi dirinya sendiri. Masalahnya, kalau dia sudah merenungkan apa yang akan dia katakan kepada bapaknya kalau dia kembali kepada bapaknya. Dan dia akan bilang bahwa aku tidak layak menjadi seorang anak. Jadikan aku seorang upahan saja. Kalau itu yang sudah dia renungkan, akan dia katakan. Maka pada saat dia kembali ke rumah bapaknya, kelakuannya akan jadi seperti seorang upahan saja. Karena Alkitab katakan dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for as man think in his heart, so is he. Jadi kalau dia berpikir bahwa dia hanya cocok sebagai seorang upahan, guess what? Dia akan bertindak, berkelakuan seperti orang upahan. Kemudian ayat 20 dikatakan Lukas pasal yang ke-15, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan, ketika ia masih jauh, belum nyampe ke rumah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bayangkan, ini anak baru
kerja di kandang babi. Saya nggak tahu dia sempat mandi apa enggak. Tapi dari jauh bapaknya sudah lihat dan bapaknya langsung lari mendapatkan dia. Menunjukkan bahwa standar belas kasihan Bapa di surga itu jauh lebih tinggi daripada standar belas kasihan manusia. Gak ada manusia yang berbuat demikian. Cerita ini menunjukkan betapa jauh perbedaan antara kualitas kehidupan Tuhan dan kualitas kehidupan manusia yang berdosa. Bapaknya merangkul dan mencium dia, bapaknya pergi mendapatkan dia. Dan setelah dipeluk, setelah diciumi oleh bapaknya. Kemudian dia mengatakan apa yang sudah dia renungkan selama dalam perjalanan. Jadi setelah dipeluk dulu, setelah diciumi dulu, baru kemudian dia bicara. Setelah diterima dulu, baru kemudian dia bilang apa yang dia sudah pikirkan dalam pikirannya. Dia katakan ayat 21, maka kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Perhatikan, dia masih harus menyelesaikan kalimat yang sudah dia renungkan sebelumnya. Dia masih harus ngomong begini. Ini kalimat yang belum dia katakan. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia belum sempat selesaikan apa yang sudah dia renungkan. Bapaknya sudah lihat dia mengalami apa tuh? Tidak lagi dalam keadaan yang sebagaimana mestinya. Bapaknya melihat bahwa anak ini sudah kehilangan gambar diri yang benar tentang dirinya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bapaknya potong kalimat dia. Menarik bukan? Di ayat 22, tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya. Perhatikan, ayahnya potong omongan dia. Dia masih harus selesaikan kalimat yang selama ini dia pikirkan dalam perjalanan. Bapaknya potong kalimatnya dengan kata lekaslah. Semua orang katakan lekaslah, 1, 2, 3. Lekaslah. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Belum sempat dia selesaikan apa yang selama ini dia sudah renungkan untuk dia katakan kepada bapaknya. Bapaknya potong kalimatnya, kasih perintah kepada pelayan-pelayannya, lekaslah bawa kemari. Pertanyaan saya, kenapa sih nggak disuruh masuk dulu ke rumah? Kenapa nggak ditungguin masuk ke rumah dulu, suruh dia mandi dulu, suruh dia wangi dulu, baru kemudian pakai jubah, kemudian pakaikan cincin, kemudian pakaikan sandal. Rupanya bapaknya mau dia masuk ke rumah bukan sebagai orang upahan. Bapaknya mau dia masuk ke rumah sebagai seorang anak. Dengan segera, lekaslah bawa kemari, dia bilang. Memakaikan jubah yang terbaik. Bukan jubah biasa, jubah yang terbaik kepada anak bungsunya. Adalah tanda bahwa dia mengembalikan martabat anaknya. Pakaikan cincin pada jarinya. Tanda bahwa dia mengembalikan otoritasnya sebagai seorang anak. Pakaikan sandal pada kakinya.
Ingat, pekerjaannya terakhir sebagai budak untuk menjaga babi. Dia nggak pakai sandal. Sekarang dia dipakaikan sandal supaya dia bisa masuk ke rumah dengan sandal. Tanda bahwa dia dikembalikan statusnya sebagai seorang anak. Amazing, isn't it? Suatu hal yang sangat luar biasa. Dari tidak bisa makan ampas makanan babi. Sekarang makan steak. Betul kan? Potong anak lembu tambun itu. Dari mau makan ampas saja nggak bisa. Sekarang makan steak, wagyu. Betapa besar perbedaan kualitas kehidupan. Dari jauh dari bapaknya dan hidup di rumah bapak. Kisah ini menggambarkan kisah tentang pertobatan tentang anak bungsu, betul. Tapi sekaligus juga menggambarkan tentang kasih yang bapaknya tunjukkan kepada anaknya. Yang kita sedang pelajari mulai dari minggu ini ke beberapa minggu ke depan. Yaitu tentang kasih karunia. Menerima anaknya yang sudah menghabiskan semua harta miliknya. Yang sudah tidak lagi layak memandang dirinya sendiri sebagai seorang anak dan hanya mau kembali sebagai orang upahan. Bagaimana diterima kembali oleh bapaknya apa adanya tanpa memperhitungkan kesalahannya. Tanpa syarat. Tidak dihukum, tidak dimarahi. Bahkan dikembalikan martabatnya, dikembalikan otoritasnya, dikembalikan statusnya sebagai seorang anak. Cara bapaknya memandang anaknya sama sekali tidak dipengaruhi. Tidak terpengaruh oleh bagaimana anaknya memandang dirinya sendiri. How God sees and loves you is not affected by how you see yourself. Bagaimana Tuhan melihat saudara, bagaimana Tuhan mencintai saudara, tidak terpengaruh sama bagaimana saudara melihat dirimu sendiri. Dan ini merupakan gambaran dari besarnya kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Kalau saja kita mau bertobat, kalau saja kita mau kembali ke rumah Bapa, kalau saja kita mau meninggalkan dosa. Dan kehidupan kita yang keliru. Perhatikan kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang 1 sampai ayat yang kelima dikatakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Haleluya. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kasih karunia merupakan tanda dari kebesaran kasih Tuhan. Konsep yang sulit untuk masuk dalam akal manusia. Apalagi human nature, sifat manusia yang cenderung ingin menuntut sesuai dengan perbuatan yang diterima. Ingin membalas sepantas dengan kerugian yang dia terima. Enak aja minta diampuni. Setelah apa yang dia lakukan kepada kita, dia minta diampuni. Enak aja. Gak ada cerita. Enak aja.
Minta dihapuskan utang, bayar dulu dong. That's human nature. Itu sebabnya saya bisa mengerti kenapa konsep ini sulit untuk diterima oleh sebagian orang. Untuk memberi pengampunan atau untuk memberi keringanan hutang saja susah, apalagi dibebaskan tanpa syarat. Dan itu pun, kalaupun bisa terjadi, tidak menjamin bahwa hubungan bisa kembali seperti sedia kala. Pernah saya dengar begini, ya udah, saya hapuskan utangnya, dia nggak usah bayar lagi. Tapi jangan sekali-sekali perlihatkan mukanya sama saya. Dihapuskan utangnya, tapi hubungan tidak bisa kembali seperti sedia kala. Sedangkan cerita ini, dia bukan hanya diampuni, bukan hanya diterima kembali, dia dikembalikan statusnya. Dan hubungannya seperti sedia kala. Ada seorang hamba Tuhan namanya Lee Strobel. Punya kutipan yang luar biasa tentang grace. Dia bilang begini, justice is getting what you deserve. Mercy is not getting what you deserve. Grace is getting what you don't deserve. Justice is getting what you deserve. Keadilan adalah mendapatkan apa yang kita pantas terima. Yaitu hukuman. Belas kasihan adalah tidak mendapatkan apa yang sepantasnya kita dapatkan. Kita tidak dihukum. Dikasih karunia adalah mendapatkan apa yang tidak layak kita dapatkan. Menurut keadilan, kita semua yang telah berbuat dosa sudah sepantasnya dihukum. Itu adil. Sedangkan belas kasihan artinya kita dibebaskan dari hukuman yang sepantasnya kita dapatkan. Tetapi kasih karunia adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Yaitu keselamatan. Itu sebabnya dalam ayat yang kita baca bersama-sama tadi, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ke-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak dapat memperolehnya dengan tindakan kebenaran kita sendiri. Itu murni pemberian Tuhan kepada kita. Kepada kita yang mau beriman kepada Kristus. Tugas kita hanya percaya akan apa yang Kristus lakukan buat kita di atas kayu salib dan mau menerimanya ketika itu ditawarkan kepada kita. Yohanes 1 ayat 17 katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Betul, kasih karunia diberikan secara cuma-cuma, tapi bukan berarti kasih karunia itu adalah sesuatu yang murahan. Gratis, tapi bukan murahan. It's not cheap. Kasih karunia diberikan secara cuma-cuma karena Yesus sudah membayarkan buat kita. Lunas semuanya di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk kita. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus semua pelanggaran dan kesalahan kita. Untuk apa sih semuanya ini? Kenapa kasih karunia itu diberikan kepada kita? Apakah supaya kita bisa hidup seenaknya, kemudian berbuat dosa seenak kita, toh kita akan diampuni lagi? Sama sekali tidak. 1 Petrus 2 ayatnya ke-24 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati oleh dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh milu-milunya kamu telah sembuh. Jadi kita terima kasih karunia itu supaya kita bisa hidup untuk apa? Hidup untuk kebenaran.
Dan supaya kita bisa mengasihi Yesus dengan segenap hati. Yesus kasih perumpamaan Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-41 sampai 43 kepada seorang bernama Simon. Dia katakan ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayarnya, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Orang yang paling banyak hutangnya kalau dia dinyatakan lunas tanpa harus membayar, dibebaskan dari semua hutangnya, maka dialah yang paling bisa mengasihi. Dialah yang paling berterima kasih. Betul apa tidak? Ya. Jadi kita, kasih karunia diberikan kepada kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga, selain hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa hidup mengasihi Tuhan. Yang ketiga, diberikan supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Efesus 2 ayat 20 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sekali lagi kita diselamatkan untuk hidup dalam kebenaran. Kita menerima kasih karunia Allah supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita sebelumnya. Ingat, karena dosa kita kehilangan kualitas, kita kehilangan standarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita diselamatkan, ketika kita beroleh kasih karunia, kita sekarang beroleh akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Otomatis kita terekspos sekarang dengan standarnya Tuhan. Bisa mengerti yang saya maksud? Kita karena dosa kita kehilangan akses, kita putus hubungan, kita kehilangan akses, kita nggak tahu standar kemuliaannya Tuhan. Tapi begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan akses itu kembali untuk masuk dalam kerajaan Allah, diterima kembali sebagai seorang anak, kita terekspos dengan standar kemuliaan Tuhan. Dengarkan kita Roma pasal yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa yang saudara lakukan dengan akses yang saudara terima? Bagaimana kita bisa mengetahui standar kemuliaan Allah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti standar kemuliaan Allah itu di mana kalau kita nggak pernah baca? Apa sih kata Tuhan tentang kekudusan? Di mana standarnya? Apa kata Tuhan tentang kesetiaan? Di mana kemuliaan Allah? Standar kemuliaan Allah itu di mana tentang kesetiaan? Apa kata Tuhan tentang excellent? Apa kata Tuhan tentang kemurahan hati? Apa kata Tuhan tentang pernikahan? Di mana standarnya? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah perbaharui cara kita berpikir, bagaimana kita bisa tahu standarnya ada di mana? Apa yang Tuhan mau dengan pernikahan? Bagaimana sih menurut firman Tuhan itu menjadi orang tua yang baik itu seperti apa? Standarnya di mana? Kita punya akses, tapi what do we do with the access? Apa yang kita lakukan dengan akses tersebut?
Makanya saya gak heran banyak orang yang bertobat tetapi hidupnya gak beda jauh antara dia belum bertobat dan dia sudah bertobat. Karena sekarang dia punya akses tapi dia gak lakukan apa-apa dengan akses yang dia punya. Dia gak memperbarui cara dia berpikir. Dia gak mulai baca, cari tahu standar kemuliaan Tuhan itu ada di mana. Sehingga hidupnya masih bergumul dengan ketidakkudusan, masih bergumul dengan semua yang dunia ini berikan, semua yang dunia ini tawarkan karena dia nggak tahu standarnya Tuhan ada di mana. Tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang building relationship dan lain sebagainya. Dan mereka berusaha untuk bawa pengertian kemuliaan Tuhan ke level di mana mereka berada. Bukan bawa level di mana mereka berada untuk kemudian naik ke di mana standar Tuhan berada. Karena kasih karunia memungkinkan kita untuk kemudian naik ke level di mana Tuhan mau kita berada. Itu hanya dimungkinkan dengan kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan mau supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Betul, kita gak perlu kerja untuk memperoleh keselamatan. Betul. Tapi begitu kita terima keselamatan, kita harus kemudian kerjakan keselamatan kita. Yaitu apa? Kita memanfaatkan akses yang kita punya to God's glorious standard. Sehingga kita tahu, oh yang dibilang dengan kekudusan tuh ini tuh. Level tentang kesetiaan itu menurut Tuhan tuh ini tuh. Oh generosity, kemurahan hati itu ini tuh levelnya. Oh tentang excellent tuh ini tuh levelnya. Kita gak bisa capai dengan kedagingan kita sendiri. Tapi kita bisa capai kalau kasih karunia itu diberikan kepada kita. Dan itu yang akan membuat perbedaan antara kita dengan orang di dunia ini. They cannot access. Mereka gak bisa capai standar kemuliaannya Tuhan. Karena dosa. Mereka semua kehilangan itu. But because, karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Kasih karunia itu ditawarkan kepada kita. Supaya kita bisa match up. Naik ke level di mana Tuhan mau kita berada. And that's good news. Kabar baik untuk saudara dan untuk saya hari ini. The grace of God. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Dan bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau yang tidak berdosa menjadi dosa karena kami. Kau taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk menebus semua dosa dan kesalahan kami. Supaya kami beroleh kembali jalan kepada Bapa di surga. Supaya kami bisa kembali diterima di rumah Bapa. Dianggap kembali sebagai anak-Mu Tuhan. Dan memperoleh akses kepada standar kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau membuat pengorbanan-Mu jadi sia-sia dalam kehidupan kami. Thank you for your grace. The amazing grace. Dan kalau pagi hari ini ada di antara saudara yang belum pernah merasakan kasih karunia tersebut. Saudara hidup dalam dosa. Saudara hidup jauh dari Tuhan.
Dan hari ini saudara mendengar apa yang Tuhan sediakan buat saudara, apa yang Tuhan buat untuk saudara di atas kayu salib. Dan kasih karunia yang Dia tawarkan kepada saudara. Untuk saudara bisa diangkat kembali jadi anaknya. Kasihnya tanpa syarat menerima saudara kembali. Kalau saudara mau kembali ke rumah Bapa, saudara belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara sudah meninggalkan Tuhan cukup lama dan saudara mau kembali, hari ini adalah waktu yang tepat dan saya akan berdoa buat saudara. Supaya saya tahu siapa yang mau terima Yesus, siapa yang mau kembali ke rumah Bapa, siapa yang mau menerima kasih karunia-Nya. Angkat tanganmu tinggi ke atas supaya saya tahu untuk siapa saya berdoa. Siapa lagi? Tinggi ke atas supaya saya bisa lihat saudara. Ya, saya lihat tangan. Ada banyak tangan yang terangkat. Siapa lagi? Saya lihat yang di samping, yang di kiri, yang di depan, yang di tengah. Saya lihat tangan-tangan saudara. Thank you, Lord. This is the day that the Lord has made. Hari ini, hari yang Tuhan berikan. Hari yang Tuhan jadikan untuk saudara bisa menerima keselamatan, kasih karunia dengan cuma-cuma. Mari taruh tanganmu di dadamu. Tirukan doa saya dan semua yang hadir di sini juga menirukan doa ini. Untuk menolong mereka yang mengangkat tangan. Katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku undang Engkau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Ampuni aku atas dosa dan kesalahanku. Jadikan aku baru. Mulai dari hari ini, aku jadi anakmu. Engkau jadi Bapakku untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah sudah mendengarkan pengajaran yang baru saja sudah terima, sudah datang pada kesimpulan bahwa saudara perlu Tuhan. Saya ingin memberi kesempatan pada setiap saudara saat ini juga untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan terpenting yang saudara perlu ambil dalam kehidupan saudara. Saya ingat pada saat saya mengambil keputusan ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Nah, kalau saat ini saudara yakin dan saudara tahu bahwa saudara perlu Yesus, saya ingin memberi kesempatan saudara menghampiri Dia. Mengakui Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mengalami restorasi hubungan saudara dengan Bapa di surga. Berdamai dengan Bapa di surga. Saudara perlu percaya bahwa Dia adalah Yesus yang mati bagi engkau di atas kayu salib. Mengampuni dosamu. Menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat saudara mengambil keputusan ini, maka Dia akan hadir dan tinggal bersama engkau. Memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga. Mengampuni dosamu dan memberikan kehidupan yang baru. Kalau saudara mau mengambil keputusan ini, saya ingin berdoa bersama dengan saudara dan menuntun saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saya ingin mengambil keputusan ini, pejamkan mata saudara dimanapun kau berada, tirukan doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku ingin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Hadir dalam kehidupanku. Ampuni dosaku. Basuh aku dengan darah. Mulai hari ini, aku menjadi milik-Mu. Mulai hari ini, aku menerima kehidupan yang baru. Tuhan, aku serahkan seluruh perjalanan hidupku kepadamu. Dan aku percaya, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada bersama dengan aku. Aku terima pengampunan-Mu dengan iman. Aku terima penebusan-Mu. Aku terima janji-janji-Mu. Hanya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat pada saudara yang mengambil keputusan yang baru. Dan juga pada kesempatan ini, ajakan ini tertuju pada saudara yang masih belum berjemaat dimanapun juga. Saudara belum tertanam di gereja manapun juga. JPCC terbuka untuk melayani saudara. JPCC akan menjadi keluarga dan rumah di mana saudara tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Oleh sebab itu saya ingin mengundang saudara untuk bergabung dengan kami beribadah secara onsite di 3 kampus kami, ada di Uproom, ada di Kota Casablanca, dan ada di Sutra Hall di Alam Sutra. Saudara, kami mengundang saudara bukan hanya ikut bergabung secara onsite beribadah bersama dengan kami,
tapi juga tertanam di dalam salah satu komunitas sel di mana kita bertumbuh bersama-sama menjadi semakin serupa bersama dengan Kristus. Ajakan ini berlaku bagi setiap saudara. Hubungi kami, cari informasi bagaimana saudara bisa hadir dan bergabung bersama dengan kami. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap saudara. Dan bagi setiap saudara yang lain yang membutuhkan pertanyaan lebih lanjut, saudara punya pertanyaan perlu dijawab, punya kebutuhan untuk dilayani lebih lanjut, saudara tentunya bisa memakai aplikasi yang sudah kami punya. Tapi selain itu, saudara bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tersedia. Saudara bisa mengajukan pertanyaan yang saudara miliki, memohon pelayanan yang saudara butuhkan, dan kami akan berusaha sebaik-baiknya melayani saudara melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati, semoga kami bisa melayani saudara dengan baik.